Pemirsa, di segmen ini kami mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui line telepon interaktif kami di 021 391 5201, kemudian WhatsApp interaktif kami di 0812 1398 3749. Dan untuk mereview perdagangan di sepanjang hari ini, lantas bagaimana dengan proyeksi perdagangan untuk esok hari? Kita akan berbincang melalui Zoom bersama dengan Mas Andika Cipta Labora. Beliau adalah analis dari Kanaka Hilta Solvera. Ya, halo. Selamat sore nih, Mas Halo Andika. Mas, halo Mas Pras, selamat sore. Apa kabar semua teman-teman? Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kita akan langsung saja mereview dari pergerakan indeks harga saham gabungan yang masih bertahan di level 6.000. Indeks harga saham gabungan yang masih bertahan di level 6.600-an. Tapi kalau kita lihat ada analis begitu yang sudah menyatakan sebenarnya areanya sudah overbought begitu dan masuk kategori wave 4 nih. Mungkin bisa dijelaskan apakah benar memang kondisi ataupun tren indeks dalam level tersebut? Ya Mas, betul. Memang pada penutupan perdagangan hari ini IHSG itu ditutup menguat. Dan memang kalau IHSG belum mampu menembus level resisten di level 6.687 sendiri, IHSG memang masih rawan terkoreksi ke level 6.550 hingga 6.570. Memang itu sendiri merupakan proyeksi kami dari PT Kanaka Hita Solvera adalah sedang berada di wave 4. Namun demikian kalau IHSG sudah mampu break 6687 sekaligus mencetak all time high-nya, IHSG sendiri itu akan membentuk wave 5 dari wave A-nya, sehingga memang proyeksi kami sendiri kalau bisa menembus resisten dari level tersebut akan ke level 6.730 hingga 6.750. Seperti itu Mas. Oke, tapi dari sisi tren apakah konsolidasi juga masih akan terus berlanjut di sepanjang pekan ini sambil mungkin tarik ulur nih antara tadi beberapa resisten yang Anda katakan 6750, kemudian nanti juga yang paling terdekat di 6687-nya, yang mana itu juga level tertinggi dalam 3 tahun terakhir ya? Oke Mas, ya memang kalau kita lihat sih agak berpotensi untuk terkoreksi terus ya, terkoreksi untuk jangka pendek dikarenakan memang IHSG sendiri kenaikan sudah agresif dan sudah overbought juga, dan memang seharusnya itu sendiri akan digunakan oleh sebagian para investor untuk melakukan aksi profit taking dikarenakan memang seperti saham-saham big caps juga sudah naik cukup agresif, sehingga kalau memang IHSG belum mampu break dari level tersebut, seharusnya IHSG sangat rentan terkoreksi Mas, seperti itu. Oke, berarti masih rawan profit taking ya? Itu pun Ya, masuknya kategori koreksi sehat ya, koreksi Mas? sehat Mas, karena Oke. memang kalau ke level 6550 sendiri itu target penurunan Mm-mm. kami dari wave 4 dari wave A-nya, sehingga kalau sudah mencapai level tersebut IHSG akan berpotensi naik ke 6750 Mas. Ini memang kalau kita lihat cuman dalam jangka pendeknya saja, konfirmasinya saja seperti itu. Memang untuk sebulan ke depan IHSG nampaknya akan all time high lagi seperti itu. Baik. All time high seberapa kuat sih kalau pergerakan dari indeks begitu didukung juga nilai transaksi kan rata-rata harian sudah double digit terus ini, Mas. Iya, kalau kita perhatikan juga investor sekarang mulai masuk ke pasar domestik Hmm. dikarenakan harga saham-saham udah naik yang mengakibatkan transaksi juga sekarang rata-rata hingga sehari itu 13 hingga 14 triliun. Oke. Sehingga memang market sendiri sekarang sudah dalam fase optimis seperti itu. Namun dengan IHSG seperti ini memang para investor baiknya untuk melakukan aksi wait and see seperti itu. Baik, tadi sudah disampaikan juga kalau sektor kesehatan mencatatkan kinerja tertinggi di sepanjang sesi pertama perdagangan hari ini. Anda melihat bagaimana untuk sektor kesehatan? Apakah memang karena ini lebih kepada membalikan arah rebound setelah tertekan cukup lama juga nih kalau kita bicara sektor kesehatannya? Oke, dari pergerakan IDX Health sendiri pada perdagangan hari ini tuh menguat 2,69% yang menjadi IDX sektoral yang paling menguat signifikan dan mampu menggerakkan IHSG ke zona hijau seperti itu. Yang memang emiten-emiten farmasi sendiri itu beberapa seperti Kalbe Pharma dan IRA itu pada kuartal 3 mencetak laporan keuangan atau laba bersih yang melonjak, sehingga kedua saham tersebut, IRA dan Kalbe, pada perdagangan hari ini menguat signifikan sebesar 4% hingga 5%. Seperti itu Mas, kalau dari IDX Health sendiri. Yes, tapi kalau kita lihat year to date kan juga konsolidasinya cukup panjang ya, dari Maret lah sampai dengan Oktober ya begitu, fluktuasinya cukup kencang kalau kita bicara mengenai Itama Rano Raya meskipun hari ini naik 4,5%. Ini lebih kepada pergerakan yang sementara atau bagaimana kemudian nanti juga terkena aksi jual lagi?
Kalau kita perhatikan IRA sendiri secara teknikal dengan adanya peningkatan volume pembelian yang dilakukan para investor pada perdagangan hari ini itu harusnya itu IRA itu untuk beberapa pekan ke depan mampu bergerak menguat ke level 2000-an hingga 2050, 2000 hingga 2050. Seperti itu, Mas. Oke, jadi IRA masih ada peluang lagi untuk melanjutkan penguatannya begitu ya, meskipun sekarang ditutup di 1840. Ini menarik sih kalau kita lihat cuan sampai dengan 2000, ini short term atau bagaimana? Nampaknya kalau kita bisa lihat karena adanya peningkatan volume pada perdagangan hari ini hingga pekan depan level tersebut bisa dicapai. Oh, oke, cepet ya berarti ke level 2000-nya. Jadi kalau yang belum punya masih boleh icip-icip dong. Bisa tuh Mas, kita pikir secara teknikal kita bisa perhatikan level supportnya di 1700. Oke, buy on weakness sebaiknya atau kita hajar kanan saja boleh? Kita bisa buy on weakness, Mas, untuk saham IRA sendiri. Buy on weakness, tunggu ada pelemahan ke 1700 baru kita ngambil posisi beli ya. Kalau peluang ke 2000 sampai dengan 2050 tadi. Oke, KLBF juga Anda sebutkan tadi itu menjadi salah satu yang menarik kalau kita bicara mengenai sektor kesehatan. Lagi-lagi apakah ini rebound yang terjadi dari pergerakan KLBF 5% naiknya kencang juga? Iya Mas, kita bisa lihat tadi sendiri KLB Pharma sudah secara teknikal itu sudah menembus resisten di 1490. Dan untuk esok hari itu KLB Pharma sendiri memang masih berpotensi untuk bergerak ke 1540. 1600 hingga 1620 dari harga penutupan sekarang di level 1540. Seperti itu Mas. Oke, jadi memang masih sentimen laporan keuangan juga mendorong emiten farmasi bergerak menguat pada perdagangan hari ini. Baik, itu dia IRA dan KLBF masih ada peluang cuan juga ya kalau sampai dengan 1600-an, closing market di 1540. Masuknya di support juga sama kayak IRA atau bagaimana? Ini kalau kita lihat sendiri ini kita bisa lakukan pembelian buy on breakout ya Mas. Karena kan memang pada perdagangan hari ini ditutup di atas level 1495 yang merupakan resisten seperti itu Mas. Oke, berarti tunggu breakout lagi begitu baru kita boleh masuk ya. Iya Mas. Berarti ada level konfirmasinya. Baik, itu dia untuk IRA dan KLBF. Bagaimana? Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Kita akan coba jawab dulu sebentar ya Mas Andika ya. Iya Mas. Kita akan menjawab pertanyaan dari Bapak Joni di Bandung ini. Selamat sore. Menanyakan Cepin sudah punya posisi di 6.500. Support resistennya akan kemana ini Mas Andika? Oke. Cepin pada perdagangan hari ini itu dia menguat tipis 0,80% dan ditutup di level 6.275. Pergerakan Cepin sendiri sangat menarik untuk kedepannya. Karena kan memang ini kalau di Elliott Wave sendiri sedang di awal wave 3-nya. Bisa perhatikan support terdekat di level 6.150 dan memang pergerakan Cepin kedepannya itu berpotensi menguat terdekatnya ke level 6.550 hingga 6.700 seperti itu Mas. Baik, 6.700. Kalau sudah punya posisi Cepin Pak Joni ini di 6.500 berarti masih boleh di hold ya? Masih bisa. Nanti pada saat menyentuh level 6.700 berarti sudah ada cuan di sana, lepas keseluruhan atau masih bisa ditahan? Kalau sudah mencapai level 6.700 sendiri kami sarankan untuk melakukan sell on strength terlebih dahulu. Atau melakukan aksi profit taking. Yes, jualan dulu setelah untung begitu ya Cepin ya Pak Joni di Bandung. Iya, aman. Oke, sekarang kita ke Semarang, ini ada Pak Joko. Selamat sore. KLBF tadi baru saja kita ulas begitu ya dengan kepemilikan di 1.566. Tadi ada resisten sampai dengan 1540, 1600, 1620, kemudian dengan level-level yang di 1.566 ini pun masih bisa di hold juga ya Mas Andika ya untuk KLBF. Betul Mas, karena memang KLB Pharma sendiri ini sangat menarik seperti yang saya sampaikan tadi 620. Baik, kalau mau masuk lagi boleh nggak atau ditahan saja deh, nanti kita setelah cuan kita lepas aja. Ada lebih baik dikarenakan ini adanya tekanan pembelian, kita bisa tunggu saja hingga 1.600 hingga 1.620 lalu melakukan aksi take profit seperti itu Mas. Oke, sell on strength atau jualan dulu di 1.600-an ya. Baik, sekarang kita ke Malang nih, Jawa Timur, ada Pak Victor. Selamat sore Pak Victor, menanyakan IPO dari Mitratel ini akan berdampak apa seperti untuk Telkom begitu. Karena kita tahu Telkom hari ini saja naiknya hanya 0,5% di 3.800 meskipun sudah
naik kencang dalam 1 bulan terakhir ini, Mas Andika? Oke, memang perhatian pasar belakangan hari ini dikarenakan adanya isu Mitratel sendiri yang akan IPO dan menyerap dana hingga kurang lebih 25 triliun yang memang akan melewati rekor lagi yang sebelumnya dipegang oleh Bukalapak, itu menjadi IPO terbesar sepanjang IHSG atau BEI ya, di BEI. Oke. Nah, kalau kita lihat perhatikan sendiri itu dengan adanya IPO yang dilakukan Mitratel, tentu akan adanya sentimen positif untuk saham Telkom seperti itu. Baik, bisa menjadi pilihan tidak untuk Telkom? Mungkin support resisten yang perlu dicermati begitu. Oke, Telkom sendiri salah satu emiten di caps yang akan menjadi penggerak IHSG seperti itu. Kalau menurut saya tunggu saja Telkom dikarenakan sudah naik kencang itu, Telkom sendiri bisa terkoreksi lagi ke bawah level 3.700 seperti itu, Mas. Oke, Kita berarti perhatikan sendiri. buy on weakness saja di terkoreksi 3.000. untuk saham Telkom. Yes, 3.700 ya. Kalau menurut saya, iya Mas. Kalau bisa kita perhatikan ini di 3720 ini supportnya, Mas. 3720 adalah level support dan sekaligus entry level mungkin bagi yang belum punya ya. Betul, bisa dilakukan seperti itu. Resistennya akan kemana? Karena mengingat 4.000 ini menjadi level krusial yang banyak ditunggu-tunggu sebenarnya, bisa menuju ke sana atau tidak begitu ya, Mas Andika? Pergerakan Telkom sendiri jika mampu menguat dan break dari resisten 3.880 itu akan membawa saham Telkom sendiri berpotensi menguat untuk kembali ke level 4.000 seperti itu, Mas. 3.880. Tapi ada peluang dengan kenaikan hari ini akan turun dulu berarti ya, kalau dari pergerakan. Kalau view dari saya memang untuk Telkom sendiri lebih ke koreksi sehat terlebih dahulu. Oke, itu dia. Berarti 3.720 ya Pak Victor ya, kemungkinan untuk pergerakan dari Telkom nanti setelah menyentuh level tersebut akan membalik lagi ke 3.880. Dan apabila itu breakout, peluang ke 4.000 masih terbuka lebar begitu ya, Mas Andika. Baik, Mas Andika, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami mengajak Anda juga untuk berpartisipasi untuk menanyakan portofolio Anda. Kita akan mencoba menjawab dan memberikan juga analisis terkait dengan pergerakan portofolio yang Anda miliki. Kami akan segera